Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Amanda dengan NIM 240002017. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu cara kerja atau mekanisme public relation, yang kedua perbedaan public relation dengan marketing, iklan, dan propaganda. Yang ketiga, hubungan public relation dengan media, dan selanjutnya media yang digunakan oleh PRO atau Public Relation Officer. Baik, yang pertama cara kerja atau mekanisme public relation. Di mana mekanisme public relation ini adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan publik dan menyampaikan pesan positif tentang perusahaan. Nah, ada 4 tahap proses dalam public relation ini. Yang pertama itu ada penelitian. Peran penelitian dalam public relation ini sangatlah penting, sebab melalui riset, seorang public relation ini dapat mengetahui kondisi serta peluang informasi pasar. Nah, tanpa melakukan penelitian, public relation ini akan sulit mendapatkan informasi terkini terkait isu-isu penting yang sedang berkembang di masyarakat. Yang kedua, perencanaan. Dalam tahap ini, public relation harus menentukan strategi apa yang sekiranya akan berhasil dan seberapa besar potensi program yang dijalankan jika diluncurkan pada publik. Nah, strategi komunikasi yang diusung harus mencakup solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat. Strategi komunikasi ini seperti event, kampanye dan promosi media sosial, dan siaran press. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada aksi dan komunikasi, di mana dalam tahap ini mencakup bagaimana PR ini melaksanakan program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan program pada publik. Pada pelaksanaannya, public relation ini harus bisa melakukan tindakan berdasarkan rencana yang matang yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat itu ada evaluasi, di mana tahap evaluasi ini meliputi penilaian, persiapan, pelaksanaan, dan pengukuran pengaruh program public relation yang telah dilakukan terhadap sebuah perusahaan. Nah, dengan begitu, public relation ini dapat dengan mudah menetapkan program apa yang dilakukan selanjutnya untuk menumbuhkan atau mempertahankan citra positif masyarakat pada sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai perbedaan public relation dengan marketing, iklan, dan propaganda. Yang pertama, perbedaan public relation dengan marketing. Dia mencakup perbedaan tujuannya, di mana public relation ini fokus membangun reputasi yang positif dan dinamis, sementara marketing dia lebih fokus pada perolehan keuntungan dan pengiklanan produk. Ya, selanjutnya strateginya yang berbeda, di mana public relation fokus pada strategi komunikasi yang membangun reputasi. Selain itu, public relation ini juga berperan dalam menyusun strategi manajemen krisis yang dapat mengancam reputasi. Sedangkan marketing, dia lebih fokus pada strategi pemasaran, mulai dari pemasaran media sosial, transaksional, hingga masih banyak lagi. Selanjutnya, perbedaan pesan yang disampaikan, di mana dalam marketing ini dia menyalurkan pesan promosinya melalui media seperti iklan TV, selebaran, atau papan reklame. Sementara public relation meskipun sama-sama menyampaikan pesan melalui media massa, namun pesan yang disampaikan yaitu berbeda. Baik, yang kedua ada perbedaan public relation dengan iklan. Yang pertama itu ada pengiklanan menargetkan pelanggan potensial, sementara public relation menargetkan khalayak yang lebih luas, termasuk pemangku kepentingan, media, legislator, dan masyarakat umum. Selanjutnya yang kedua itu ada pengiklanan berfokus pada tujuan jangka pendek, sementara promosi penjualan. Sementara public relation mengejar tujuan jangka panjang seperti citra merek yang positif. Selanjutnya ada pengiklanan menawarkan kontrol yang lebih besar kepada perusahaan dibandingkan dengan public relation-nya sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada perbedaan public relation dengan propaganda, di mana
Perbedaan terbesarnya dan yang paling terpenting itu adalah kebenaran pesannya, di mana propaganda ini menggunakan bias, setengah kebenaran, misinformasi, dan rasa takut untuk mempengaruhi sikap publik terhadap suatu cita-cita, tujuan, atau agenda politik. Sedangkan public relation atau humas ini dia lebih menggunakan fakta yang dapat diperiksa. Humas ini mengandalkan logika dan terkadang emosi untuk menyebarkan informasi antara organisasi atau individu dan publiknya. Baik, selanjutnya itu ada materi selanjutnya, hubungan public relation dengan media. Di mana ada menurut Franz Jefkin tahun 1992, yang pertama itu hubungannya kontak pribadi, di mana hubungan media tergantung pada interaksi personal antara kedua belah pihak dalam menjalin suatu hubungan informal. Yang kedua ada pelayanan informasi atau berita. Itu meliputi penyediaan informasi, publikasi, dan berita baik dalam bentuk tertulis maupun cetak seperti foto pers serta rekaman dalam bentuk video relasi. Yang ketiga, antisipasi kemungkinan darurat, di mana mempersiapkan diri untuk menghadapi permintaan mendadak dari pihak media. Itu seperti permintaan wawancara atau konfirmasi yang membutuhkan tanggapan cepat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu media yang digunakan oleh PRO atau Public Relation Officer. Yang pertama itu ada host journal, di mana media internet atau host organ dipergunakan oleh public relation untuk keperluan publikasi dan sebagai sarana komunikasi yang ditujukan kepada kalangan terbatas, itu seperti karyawan, relasi bisnis, nasabah, dan konsumen. Selanjutnya yang kedua, printed material, di mana barang cetak untuk tujuan publikasi public relation ini dalam upaya penyampaian pesan-pesannya yang berbeda seperti brosur, kop surat, kartu nama, kartu ucapan selamat, dan kalender. Yang ketiga, media pertemuan atau event, di mana media pertemuan secara langsung dengan para audiensnya melalui tatap muka langsung. Misalnya itu seperti presentasi, diskusi panel, seminar, dan pameran. Yang keempat, broadcast media dan internet, di mana publikasi public relation ini melalui stasiun TV milik pemerintah dan stasiun TV komersial atau siaran radio komersial termasuk media komputer serta internet yang dimanfaatkan sebagai media publikasi dan komunikasi public relation. Yang kelima, ada media sarana public relation. Ini berkaitan dengan penampilan identitas perusahaan yang merupakan simbol atau nama perusahaan, logo, warna standar perusahaan, dan kemasan produk, sekaligus merupakan citra penampilan perusahaan yang khas sebagai pembeda dengan kompetitornya. Yang keenam, media personal merupakan media humas atau public relation berkaitan dengan kemampuan untuk mengadakan pertemuan secara langsung untuk maksud mengadakan pendekatan secara personal atau melobi, kemudian bernegosiasi sehingga kedua belah pihak ini yang terlibat dalam perundingan akan mencapai kata sepakat. Baiklah, sekian dari hasil yang saya bahas mengenai pembahasan public relation ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.